Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Di video kali ini gua ingin membahas ada sebuah artikel dari The Athletic nih. Ada dua nama yang disebutkan ya, dan kalau menurut gua sih ini masih spekulasi, tapi spekulasi yang menarik ya. Bagaimana Manchester United ini disebutkan mempersiapkan Casemiro untuk keluar dari Manchester United, artinya transfer ya. Karena Casemiro sendiri ini kan kontraknya masih tersisa beberapa tahun lagi di Manchester United. Kalau gue lihat sebentar, gue ingin cek langsung dari Transfermarkt bagaimana Casemiro ini sampai dengan 2026. Kalau sampai dengan musim panas Manchester United tidak bisa memberikan solusi bagi Casemiro, artinya dijual ya, maka ya dia akan lepas secara gratisan di satu musim selanjutnya nih, di musim panas. Sehingga kemungkinan transfer keluar di Januari ini masih dilihat sebagai salah satu opsi ya, dan juga possibility dari pemain senior asal Brazil yang didatangkan dengan angka cukup tinggi dari Real Madrid di bulan Agustus 2022 dengan angka 70 juta euro, di mana pada saat itu valuasi marketnya ada di angka 40 juta euro. Sebenarnya jadi Manchester United ini lebih tinggi dalam tanda kutip 30 juta euro dari valuasi market, dan saat ini jatuh cukup dalam ya, karena menurut Transfermarkt valuasinya ada di angka 15 juta euro. Klub dari Saudi pernah dikaitkan, sering dikaitkan bahkan ya di periode sebelumnya, termasuk juga di musim panas kali ini, namun tidak ada pergerakan yang konkret, yang pasti dari salah satu klub yang disebut, gue lupa klubnya. Fabrizio Romano pernah mengatakan karena ada perubahan manajemen di klub tersebut sehingga akhirnya kesempatan untuk mendatangkan Casemiro ini dihentikan. Di artikel dari Manchester Evening News disebutkan bahwa Manchester United akan melihat ya kemungkinan untuk menjual Casemiro ketika bursa transfer Januari ini dibuka setelah gagal untuk menjual gelandang ini di musim panas. Menurut mantan Chief Scout Mick Brown ya, yang menghabiskan waktu sekitar 1 dekade di Manchester United, klub akan berusaha untuk menjual ya pemain ini karena bagaimana gaji yang sangat tinggi dari Casemiro. Dia mengatakan, saya mendengar kalau mereka akan berusaha untuk menjual Casemiro secepatnya ya kalau mereka bisa. Dan ini bisa jadi mulai dari bulan Januari. Jadi menurut gue konsentrasi dari Manchester United di Januari dan juga transfer musim panas tahun depan, Casemiro khususnya adalah ingin dilepas. Walaupun valuasinya ini turun, artinya mungkin Manchester United hanya mendapatkan 10 juta euro atau bahkan ya 10-15 atau bisa jadi lebih rendah. Tapi bagaimana ada penghematan gaji juga nih, karena Casemiro saat ini adalah pemain dengan penerima gaji paling tinggi di Manchester United. Dia adalah salah satu yang menerima gaji paling tinggi, tapi dia saat ini tidak bermain secara regular di tim utama. Dia dicadangkan karena dia tidak berperforma dengan bagus dan dia tidak bisa melakukannya, dia tidak bisa lagi melakukannya. Jadi ada tren juga penampilan yang menurun ya. Ini yang dilihat oleh Mick Brown terkait dengan Casemiro. Saya yakin mereka sangat ingin untuk menjual Casemiro kalau mereka bisa, dan ya meringankan terutama dari beban gaji, di mana dengan hal ini maka membuat mereka bisa memiliki budget ya untuk aktivitas lain yang mendatangkan pemain dan lain-lain ya, untuk memperbarui kontrak dari beberapa pemain misalnya. Apakah ini pergerakan ke Saudi Arabia atau ke tempat lain? Mereka atau Anda harus, atau klub ya harus mencari seseorang yang ingin membayar uang ke Manchester United dan juga ke Casemiro. Tidak akan mudah ya untuk menemukan hal tersebut, tapi ya klub juga butuh nih penghematan untuk bisa lebih bergerak bebas di transfer market selanjutnya. Ya ini masalah seperti kayak Jadon Sancho, seperti kayak sebelumnya dengan Anthony Martial ya kan, dimana performanya menurun, tapi Manchester United juga tidak secara mudah nih untuk bisa mencari klub yang akan mengambil ya pemain tersebut. Dalam hal inilah Casemiro. Banyak fans sekali lagi sering berkatakan ya jual buang-buang, tapi ini
prosesnya juga sulit ya. Casemiro didatangkan 70 juta ketika dilepas 2022 dia didatangkan, dan ini masih baru 2 tahun, valuasinya sudah jeblok banget ya, dari 70 juta euro sekarang tinggal 15, turun sangat drastis bener. Dan di bulan Januari ataupun musim panas tahun depan bisa jadi akan lebih rendah lagi. Tapi dengan angka gaji yang tinggi ini membuat tidak banyak opsi ya bagi tujuan ataupun destinasi selanjutnya dari Casemiro. Saudi Arabia ini dilihat sebagai salah satu opsi besar sebenarnya. Namun ya, mereka belum ada menunjukkan ketertarikan lagi seperti periode sebelumnya ya. Ini yang menurut gue menjadi tantangan dari manajemen Manchester United. Saat ini Ugarte sudah dihadirkan, dan menurut gue memang salah satu proyeksi dari Ugarte ya untuk menggantikan posisi dari Casemiro. Tapi sekali lagi, Manchester United juga tidak bisa secara serampangan saja misalnya yang penting Casemiro keluar dari klub saja. Apabila Casemiro ini diputus kontrak, dipaksa keluar sebelum 2026 musim panas ya, ini sesuatu yang tidak pintar lagi, karena Manchester United akan membayar kompensasi secara dalam tanda kutip secara cuma-cuma bagi Casemiro, pengeluaran lagi. Ini bukan hal yang tepat. Satu-satunya menurut gua hal yang harus dilakukan adalah mencari klub yang mau membeli Casemiro. Tapi ini juga tantangannya besar, terutama dari hal gaji ya, karena ya ini juga terkait dengan Casemiro ya, dia seperti apa melihat masa depannya di sepak bola. Karena kalau melihat situasi di Manchester United nampaknya ada penurunan yang terjadi. Apakah dia tetap ingin fight, apakah dia tetap melihat bahwa ingin membuktikan, ini bisa jadi sesuatu juga ya. Tapi ya menurut mantan chief scout Mick Brown, nampaknya memang declining ataupun penurunan dari Casemiro ini sudah terlihat di Manchester United. Kita lihat ya akan seperti apa di musim dingin besok. Tapi kalau melepas pemain di musim dingin, menurut gue kemungkinannya tidak besar ya, karena ini akan mempengaruhi juga kestabilan dari klub. Nampaknya sih kemungkinan besarnya justru musim panas tahun depan. Dan terkait dengan situasi manajerial dari Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ini disebutkan menolak kesempatan untuk kembali ke manajemen untuk menangani tim nasional Denmark karena disebutkan sedang bernegosiasi dengan sebuah klub besar. Menurut jurnalis Farzam Abul Husseini, mantan manajer dari Manchester United ini sedang berbicara dengan sebuah klub untuk kemungkinan kembali ke manajemen. Artinya dia menolak ya, dia telah menolak untuk menangani tim nasional. Setelah memiliki waktu break istirahat yang cukup panjang dari sepak bola, Ole Gunnar Solskjaer ini akan menunjukkan kembali apa yang dia bisa lakukan. Kalau ini di Inggris, dia akan membutuhkan sebuah poin untuk membuktikan di Premier League, tapi dia telah menolak kemungkinan untuk menangani tim besar Eropa, dan ini merupakan keputusan yang besar, dan ini yang mengaitkan Ole Gunnar Solskjaer ya dengan Manchester United lagi. Yang menarik apakah Ineos memang mempertimbangkan Ole Gunnar Solskjaer, di mana kalau gue lihat dari berita-berita ya, dari media-media baik itu yang tingkatannya informasinya bagus maupun tidak bagus, nyaris tidak pernah ada yang mengaitkan secara langsung nih pembicaraan antara Ineos dengan Ole Gunnar Solskjaer. Kalau memang Ole Gunnar Solskjaer bahkan dilihat sebagai salah satu calon ya, seharusnya dari musim panas kemarin dia sudah diajak bicara, karena ada banyak nama, dan Ole Gunnar Solskjaer menurut gua memiliki keunggulan karena dia tidak sedang terikat dengan klub manapun, dengan tim manapun, tidak perlu ada biaya kompensasi. Tapi dari nama-nama yang beredar musim panas tahun lalu tidak ada nama Ole Gunnar Solskjaer. Namun demikian, apakah spekulasi rumor ini sepenuhnya tidak betul? Belum tentu juga, karena bisa jadi ya Ineos kalau misalnya menggantikan Erik ten Hag, ada kemungkinan mereka juga akan mencari nama-nama baru di luar 7 sekian nama itu ya yang dibahas di musim panas. Jadi Ole Gunnar Solskjaer yang tidak termasuk di nama-nama tersebut bisa jadi akan masuk kembali.
ada banyak sebenarnya rumor ya, ataupun kesempatan bagi Ole Gunnar Solskjaer. Tim nasional Denmark ini salah satu yang disebutkan, pernah juga dikaitkan dengan kalau tidak salah Besiktas di Turki. Sebelum akhirnya Besiktas lebih memilih ke Giovanni van Bronckhorst. Tentu saja ada banyak pertimbangan setelah klub ini tidak menemukan kata sepakat dengan calon manajer yang ingin didatangkan. Bukan hanya karena kompetensi saja dianggap tidak mampu, tidak, tapi mungkin ada hal-hal lain ya di belakang hal teknis, di belakang layar hal teknis yang akhirnya mereka kita kayaknya tidak sejalan nih. Mungkin filosofi yang tidak sesuai, sistem yang ingin dikembangkan ya, proyeksi secara lebih luas mungkin dari klub dan juga dari calon manajer itu sendiri, sehingga akhirnya kesepakatan tidak terjadi. Nah, kalau seandainya Ole Gunnar Solskjaer kembali ke Manchester United, akankah ini menjadi sesuatu yang bagus? Gua melihat, kalau lihat dari track record manajer-manajer secara luas di Eropa ya, nampaknya ketika ada klub yang mengontrak kembali atau mendatangkan kembali manajer yang sebelumnya pernah melatih suatu tim, suatu klub, ini lebih banyak ketidaksuksesnya sih menurut gue ya. Bukan berarti tidak ada yang sukses, lebih banyak tidak suksesnya, itu menurut gue. Karena gue nggak tahu ya apakah ada faktor psikologis, ada faktor-faktor seperti apa gitu. Ole Gunnar Solskjaer sebenarnya ketika menangani Manchester United, yang by the way pada saat itu menerima banyak serangan, dan gue 110% berada di manajer legenda Manchester United itu ya, mantan legenda pemain legenda dari Manchester United. Gue merasa bahwa dia pada saat itu butuh support yang besar. Situasinya tidak mudah memasuki musim ketiganya. Dia sedang membangun sesuatu, dia ada hal yang berbeda yang ditawarkan dengan manajer-manajer sebelumnya, terutama dari gaya manajemen. Tapi ya manajemen sudah membuat keputusan pada saat itu dengan memecat Ole Gunnar Solskjaer, yang sangat gue sayangkan. Nah, apakah opsi kembali lagi misalnya ketika tidak dengan Erik ten Hag? Gue sih enggak ya, karena gue secara dengan amatiran, gue kurang begitu suka melihat situasi legenda besar klub ini menjadi bulan-bulanan dari dalam tanda kutip fansnya sendiri, dimana seharusnya yang didapatkan justru support yang besar ya, dimana seharusnya menjadi kepuasan dari banyak fans ketika ada mantan pemain terutama legenda dari klub sendiri yang bisa sampai level manager, membangun sebuah klub ya, menghadirkan banyak hal istimewa sebenarnya. Tapi ya justru serangan-serangan yang juga sangat besar karena hasil-hasil instan nampaknya lebih diinginkan. Dan disitu sih membuat gue secara ringan amatiran, dan gue pribadi menimbulkan banyak kekecewaan. Sehingga gue berharap kalau memang belum siap, sebaiknya jangan ada legenda yang datang ke Manchester United untuk melatih Manchester United sih. Karena gue melihat gue hadir di Old Trafford, gue melihat bagaimana spanduk Ole itu masih ada di Old Trafford, namanya dinyanyikan dan lain-lain. Bagaimana sebenarnya secara lokal ya, dia ini masih dilihat sebagai seorang pahlawan dan tetap akan menjadi pahlawan di Manchester United. Hanya saja nampaknya secara global disitulah lebih banyak gejolak ya, yang berujung serangan-serangan kepada Ole Gunnar Solskjaer sih. Saat ini justru banyak suara yang mengatakan ya lebih baik penampilannya, permainan ketika zaman Ole dan segala macam. Tapi kalau gue lihat lagi ya, bagaimana serangan yang banyak juga diterima di zaman Ole Gunnar Solskjaer yang sangat mengecewakan sebenarnya dari pandangan gue secara pribadi. Sehingga gue berpikir ya semoga Ole bisa menemukan tim yang bisa ditangani dan bisa lebih sukses ya. Dan dia akan tetap berada sebagai legenda di Manchester United dengan nomor 20-nya dan spanduknya yang terus berada di Old Trafford. Kurang lebih seperti itu situasinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.